tidak bisa dipungkiri, penggunaan umbrella gear, atau biasa juga disebut dengan grid gear atau pit vape, selalu diandalkan dalam setiap ajang balap. Mereka terkadang menggunakan pakaian yang cukup seksi dengan branding sebuah produk yang jadi sponsor event atau sponsor di tim balap. Namun, tidak ada yang pernah mengukur seberapa penting atau seberapa efektif si promosi yang dilakukan melalui UG, GG atau PB tersebut. Tentu sangat berlawanan dengan perempuan-perempuan yang memilih untuk berbaju wearpack dan menggunakan helm seperti Melissa Paris, Nicholas Miss, Elena Mies, dan Anna Carrasco. Mereka memilih jalur yang berbeda untuk mempromosikan brand sponsornya sekaligus menyalurkan hobi balap mereka. Tentu itu bukan cara terbaik untuk memasarkan produk apapun itu di baju-baju seksi yang digunakan cewek-cewek itu. Walaupun jadi bahan perhatian banyak orang, tapi itu bukan masalah besar bagi saya. Toh biar bagaimanapun juga, mereka juga punya pemikiran berbeda. Kita berdua berada di track dengan pekerjaan yang berbeda, jelas Paris. Sekarang ada anggapan bahwa, dengan memasang brand di baju-baju seksi milik gadis-gadis yang masih belia itu, asumsi tentang brand mereka semakin banyak dilirik orang adalah benar. Tapi enggak gitu juga, lantaran kebanyakan yang menonton balap adalah kaum lelaki yang secara otomatis tak terlalu memperhatikan brand yang menempel di baju sang umbrella gear itu. Mata kaum lelaki malah lebih tertuju pada kemolekan tubuh yang menggunakan baju seksi itu. Levelnya sama dengan SPG, Sales Promotion Gear, yang biasanya terdapat di pameran-pameran produk. Cenderung orang-orang lebih tertarik melihat kemolekan tubuh, atau kecantikan sang SPG, ketimbang brand yang menempel di pakaian mereka. Umbrella gear sudah ada sebelum tahun 1960. Saat itu peraturan ketat diberlakukan bagi mereka yang ingin menjadi umbrella gear, dan tidak sembarang wanita bisa menjadi seperti mereka. Berbeda dengan sekarang bahkan ada agensi khusus yang bisa dikontrak oleh para promotor, mulai dari model pemula hingga profesional. Balik lagi ke sejarah umbrella gear, pada zaman dahulu kala, di tahun 1960-an umbrella gear harus berstatus sebagai istri dari pembalap, dan banyak wanita yang bangga kalau sudah menjadi umbrella gear, karena statusnya yang sudah menjadi pasangan sah dari si pembalap. Kemunculan umbrella gear dengan naungan agensi model pun baru muncul pada tahun 1983. Mula dari saat itu, persyaratan untuk menjadi umbrella gear berubah, seperti memiliki dasar sebagai model, bertubuh ideal, dan yang paling penting, bersedia berdiri di bawah terik matahari dengan sepatu hak tinggi untuk berjam-jam. Honornya pun dinilai cukup besar, maka dari itu banyak wanita yang ingin menjadi umbrella gear. Tradisi umbrella gear seorang istri pembalap kembali terulang di event MotoGP Thailand pada 2018 benar-benar unik. Pembalap Malaysia Hafiz Syahrin dipayungi oleh istrinya sendiri wanita berhijab asal Malaysia, bernama Suzana Manaf. Suzana Manaf menjadi perbincangan hangat di MotoGP saat itu, karena sudah lama sekali tidak ada umbrella gear yang berstatus sebagai istri. Jauh sebelum Suzana hadir memayungi Syahrin, Casey Stoner dulu pun selalu didampingi istrinya ketika masih jadi pembalap. Mantan rider Ducati dan Repsol Honda itu, selama balapan selalu ditemani sang istri yang bernama Andriana Tuccina. Stoner menjalani chinlock dengan Andriana, di mana Andriana adalah umbrella gear-nya saat menjalani balapan di Phillip Island. Dari pertemuan itu, mereka makin dekat dan memutuskan menikah. Sejak saat itu sang istri selalu mendampingi Stoner dalam balapan selama lebih dari 5 tahun. Andriana hanya absen mendampingi Stoner sebagai umbrella gear-nya pada musim 2012, di mana waktu itu ia baru saja melahirkan putri pertamanya. Umbrella gear sendiri memiliki makna mendalam, bukan hanya menjadi pemanis dalam ajang balapan tapi juga berperan sebagai pemberi motivasi, semangat dan menghibur pasangannya agar bisa berada di podium utama. Paras ayunya bisa memberi semangat dan menghibur, sekaligus meredakan tensi panas di antara pembalap dan fans dari pembalap itu sendiri.
Selain itu mereka juga berperan sebagai SPG, untuk mempromosikan sponsor dari sebuah tim balap, maupun mempromosikan pabrikan motor, atau mobil yang mengikuti ajang balapan tersebut. Maka tak heran, jika jumlah Umbrella Gear dalam sebuah ajang balapan sangat banyak. Bagi mereka yang tidak kebagian memayungi para pebalap, mereka tetap dapat tugas untuk mempromosikan sponsor maupun tim balap tersebut. Selain itu di ajang F1, sosok Umbrella Gear juga bertugas memegang sebuah papan. Dalam papan itu bertuliskan nama, nomor pebalap dan asal negara mereka. Agar penonton lebih mudah mengenali identitas para pebalap tersebut. Meskipun F1 menjadi pelopor hadirnya sosok Umbrella Gear, tapi di era modern ini, pihak F1 malah menghilangkan sosok Umbrella Gear. Alasannya, karena kehadiran gadis payung akan menghabiskan waktu sebelum balapan dimulai. Waktu itu dinilai tidak cukup, karena para promotor serta sponsor sudah lebih dulu memamerkan negara maupun produknya. Mereka akan melakukan hal tersebut dalam waktu yang lama. Keputusan ini dimulai sejak musim balap 2018. Hal ini mendapat kritikan pedas dari Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Kozak. Dia pun dengan tegas siap bekerja keras untuk memastikan para gadis payung bisa tampil di Grand Prix Rusia setiap tahunnya. Hal senada juga diungkapkan Presiden Automobile Club de Monaco, Michel Bouri. Dirinya juga menegaskan, pihaknya juga ingin mengembalikan gadis payung untuk balapan selanjutnya. Karena perannya yang vital dalam sebuah balapan. Menurut mereka berdua, kehadiran gadis payung sangat penting untuk menambah daya tarik F1 sendiri. Di mana kompetisi ini menjadi kurang diminati lagi untuk ditonton di era modern. Di ajang MotoGP sendiri, sebuah partai politik asal Spanyol, Inisiativa per Catalunya FET disingkat ICV, saat ini sedang mendesak pemerintah untuk menghapus keberadaan wanita cantik yang kerap disapa Grid Gear atau Umbrella Gear dari MotoGP Spanyol. Dilansir dari Motorsport, salah satu alasan kuat penghapusan tersebut, dikarenakan wanita selalu menjadi objek seksual, khususnya di ajang GP Spanyol. ICV dikabarkan sudah melayangkan surat ke Dewan Kota di Montemelo, Spanyol, agar sirkuit Catalunya bersih dari pemandangan wanita-wanita berbusana mini, yang kerap memayungi pebalap saat masuk ke arena balap. Peran Grid Gear di sirkuit Catalunya sudah tidak sesuai dengan abad 21, dari masyarakat yang bertujuan modern dan egaliter. Apakah yang dilakukan mereka? Adalah mengincar dan mewariskan wanita dengan peran di mana mereka menjadi objek sederhana dan ornamen situasi. Ucap Jordi Minalis, juru bicara ICV kepada stasiun radio Cadencer Catalunya yang dikutip Motorsport. Tidak hanya ICV, sebelumnya organisasi feminis Ganamos Jeres juga ikut mengajukan proposal keberatan atas eksploitasi tubuh wanita di dunia olahraga. Menurut organisasi ini, kehadiran para Umbrella Gear di MotoGP hanya menjadi tontonan keindahan tubuh dan tidak ada hubungannya dengan olahraga. Tidak bisa dipungkiri, peran wanita cantik yang konon tampil dengan busana mini di ajang balap dunia memang menjadi salah satu pemanis di tengah panasnya cuaca atau pertarungan antar pebalap. Hal ini pun sudah menjadi tradisi di arena balap sejak era 1960-an. Menurut kalian, apakah Umbrella Gear sebaiknya ditiadakan? Sampai jumpa di berita menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, karena channel ini masih butuh dukungan.